Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu lagi dalam dimensi iman Kristiani. Belajar terus menggali kebenaran, hidup oleh kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan merenungkan saudaraku tentang apa yang disebut Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 1 sampai 6, Tuhan adalah gembalaku. Begini Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita lanjut, kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Bersabdalah pada kami, ajarlah kami akan kebenaran untuk hidup seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan gembala yang baik. Kalau dibilang Tuhan baik ya sudahlah, kita pasti tidak penting lagi untuk berkata dan berdebat, bukan? Tetapi ada menjadi bagian yang menarik saudara ketika memahami apa yang dimaksud Tuhan gembala yang baik. Ya. Karena ada juga orang yang menggugat, mana Tuhan gembala yang baik? Itu bagi mereka yang tidak percaya lalu akan bilang, buktinya saya sakit, buktinya saya susah, buktinya saya miskin. Sebaliknya bagi mereka yang ekonominya sudah bagus dan kebetulan sehat, dia bilang, oh Tuhan gembala yang baik. Padahal mungkin dia kaya, tidak jelas juga ujung pangkalnya. Dia sehat juga tidak jelas ujung pangkalnya. Bisa saja memang gennya bagus misalnya. Tapi bukan berarti hatinya bagus. Nah, saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jikalau memang Tuhan adalah gembala dan tak kekurangan kita, maka memang menjadi pertanyaan menarik. Apa betul orang Kristen hidup nggak ada yang kekurangan? Di PL ada janda miskin yang didatangi oleh Elia atas perintah Allah supaya dia diberikan makan. Tapi sesudah selesai musim kemarau, lalu musim hujan tiba, Elia pergi dan dia harus menanam kembali atau berjuang lagi untuk meneruskan hidupnya. Tetap miskin. Janda miskin di PB juga ada. Dia memberikan persembahan. Bangun besok pagi tetap miskin. Lalu tak kekurangan itu apa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan saudara. Makanya kalau kita membaca Alkitab jangan baca satu bagian lalu seenaknya saja kita menerjemahkan itu tanpa melihat bagian-bagian yang lainnya. Kita harus konsisten, jangan inkonsisten, itu salah besar. Nah, inilah harusnya menjadi pemikiran perenungan kita. Bagaimana kita memahami kebenaran yang utuh itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Good. Lalu apa yang akan kau alami dalam ketidakkuranganmu? Dikatakan ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Padang rumput hijau. Maka saudara tidak perlu dengan segera memikirkan bahwa hidup kita itu begitu nikmat. Kita dibawa ke tumpukan uang. Enggak loh. Karena bagian ini tidak boleh lepas dari ayat 3-nya. Dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka padang rumput hijau adalah pemeliharaan Tuhan akan hidup kita. Bagaimana kita diberikannya makan. Namun dia juga membimbing kita ke air yang tenang. Dibaringkannya kita di rumput hijau. Jangan bilang berbaring di atas rupiah, dolar begitu ya. Bukan. Tapi dia memberikan kita kehidupan. 1000 orang 1000 caranya. Ada yang gaji 10 juta, ada yang 9 juta dan seterusnya. Bahkan ada yang cuma gajinya 1000. Tapi mereka sama bisa hidup, itulah anak Tuhan. Mampu menikmati berapa yang ada padanya. Jadi kaya atau miskin bukan ukuran tingkat keimanan itu. Ya. Nah, itu hanya dipahami oleh orang materialistis saja. Yang memang menjadi pengikut uang dan membuat uang menjadi ukuran harga diri. Nah, kalau bahasa rohaninya ukuran berkat ilahi.
Sampai mereka lupa ada janda miskin di PL, ada janda miskin di PB yang mewarnai seluruh perjalanan kita. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, dia membawa aku kepada yang berumput hijau, kepada sebuah pemeliharaan akan kehidupan. Betapa amat sangat mengagumkan. Dibimbingnya ke air yang tenang, lebih mencerminkan satu gelombang kehidupan yang begitu teduh. Teduh bukan tanpa persoalan, tenang bukan tanpa persoalan, tetapi ketenangan menghadapi persoalan. Ini Kristen. Jadi jangan bilang, ayo ikut Tuhan, Tuhan itu gembala yang baik, nanti kamu hidup gak bakal susah, hidup kamu akan tenang. Oh no. Tenang menghadapi gelombang itu dua hal yang berbeda. Bukan gelombang tidak ada lalu tenang, bukan. Gelombangnya ada, persoalannya ada, kesulitannya ada. Cari makan problemnya ada. Tapi dia bisa menjalaninya. Ketenangan melewatinya. Kenapa? Karena dia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan memampukan dia untuk dengan tenang melewatinya. Iya kan? Nah, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan daripada yang jahat. Enggak, Tuhan Yesus bilang gini, ya Bapa yang di surga, hapuskan segala pencobaan, hancurkan segala kejahatan, sehingga hidup di dunia sepanjang hidup pun tidak ada yang jahat itu. Loh, enggak begitu. Jahat tetap ada, pencobaan tetap ada, tapi anak Tuhan lolos, itu loh. Jadi jangan ribut urusan, wah tidak ada ini, dapat itu. Bukan itu Alkitab. Nah jadi menemukan kebenaran itu harus utuh. Karena itu jangan salah paham tentang Tuhan Gembala yang baik, lalu marah kalau kita sakit, lalu kecewa kalau kemudian bisnis kita menurun, lalu mulai berpikir Tuhan bukan Gembala yang baik. Please, hati-hati. Pengajaran yang salah yang kita rekam memang bisa membuat sikap hidup kita salah dan membuat keputusan yang salah. Dan itu membahayakan seluruh aspek kehidupan. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik dan dia membawa ke air yang tenang. Tuhan adalah yang memberikan kita makan dan membuat kita tenang menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan. Tapi juga dikatakan dia menyegarkan jiwaku, dituntunnya aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow, ia menyegarkan jiwa kita. Yes. Sehingga bukan bicara hanya soal lahiriah, tapi kesegaran jiwa yang luar biasa. Kalau jiwa itu segar, jiwa itu sungguh, jiwa itu sehat, memandang kehidupan menjadi berbeda, saudara. Orang yang jiwanya sehat memandang hidup dia tahu, tidak hidup selalu baik saja, ada buruknya. Tapi tidak berarti kalau hidup buruk, ada buruknya itu saya jadi buruk. Enggak juga. Bukan itu. Wih, keren ya. Sehingga di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, kehidupan keimanan kita ini harus aktual. Harus betul-betul kita jalani seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dibimbingnya ke air yang tenang, disegarkannya jiwaku. Sehingga jiwaku begitu segarnya menjalani kehidupan. Lagi-lagi, tidak penting kaya miskin, tidak penting sehat sakit. Kesegaran jiwa membuat seseorang mampu menghadapi, melewati gelombang kaya atau godaan kaya. Melewati tekanan atau kesakitan dalam kemiskinan. Melewati ketakutan di kesakitan. Melewati sikap lupa diri dalam kesehatan. Jiwanya segar. Dia bukan orang yang labil yang gampang terikut kanan dan kiri. Dia punya sikap yang sungguh. Dan dikatakan itulah sebab dia bukan saja menyegarkan tapi menuntun ke jalan yang benar. Seluruh aspek kehidupan kita, ukuran dalam jalan kita adalah jalan yang benar itu. Apakah kita ada di jalan yang benar? Tuhan adalah gembala yang baik. Mana mungkin anaknya dibawanya ke jalan yang sesat? Ke jalan yang benar. Loh, tapi itu orang kok sesat? Mana pernah Tuhan bimbing itu? Pasti dia bebal, selalu mau melarikan diri ke tempat yang sesat dan ke tempat yang jahat. Makanya kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Jangan bilang, Tuhan tempat ini jahat. Kenapa kau bawa aku ke sini? Gara-gara kau aku jahat. Nanti dulu. Tuhan membawa engkau ke jalan yang benar. Artinya melewati yang jahat tanpa tergoda. Kan begitu.
Artinya lagi, dia sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk benar. Jadi kalau kita benar, sudah semestinya nggak usah besar kepala. Tapi kalau tidak benar, sesalilah karena seharusnya engkau benar. Dia memberikan kesegaran hidup jiwamu. Dia membawamu ke jalan yang benar. Bagaimana mungkin kau tidak benar? Semua dilakukan dikatakan oleh karena namanya. Wih, menarik. Oleh karena namanya. Nama yang memberikan ketenangan, nama yang memberikan kesegaran, nama yang menjadi satu gairah dalam kehidupan keimanan. Nama yang harus ada dalam hari-hari kita. Namanya lah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Namanya lah yang menyegarkan jiwa. Namanya lah yang memberikan ketenangan. Di dalam namanya kita mendapatkan semuanya. Artinya lagi, nama itu adalah nama yang bisa dipertaruhkan dan dipegang. Dia tidak pernah berdusta dalam hidup ini. Dia selalu melakukan apa yang mesti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir di sinilah pentingnya orang Kristen mengerti kebenaran. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa hidup dalam segala medan. Bukan mari ikut Tuhan supaya kamu tidak miskin. Lah jadi kalau miskin, mari ikut Tuhan supaya kamu gak sakit. Loh, terus kalau sakit, oh, puji Tuhan, anak-anak Tuhan tidak ada yang celaka. Pesawat boleh jatuh, anak Tuhan selamat. Loh. Emang kalau jatuh kenapa? Lalu bagaimana Tuhan Yesus itu yang mati di salib? Hidup kita lo ini. Sebaliknya engkau yang mengalami keluargamu di dalam kesulitan kehidupan karena kecelakaan ini dan itu. Jangan pernah menyesali. Misteri pemeliharaan Tuhan itu terlalu besar untuk kita bisa selami. Tapi belajar mengerti bagaimana menghadapi dan menjalani. Ada banyak ya tokoh-tokoh yang muncul, orang-orang yang punya nama tenar di Hollywood sana. Dari latar belakang keluarga yang sangat menyedihkan. Hidup terpuruk. Tapi kemudian berhasil. Gak mungkin itu kalau melihat situasi awalnya. Tapi fakta loh ketika melihat keberhasilannya. Itu hidup. Hanya saja memang kan keberhasilan itu belum terlihat. Yang terlihat itu cuma kesusahan. Jangan bilang Tuhan gak adil. Jangan bilang Tuhan salah. Jangan bilang Tuhan gak sayang. Dia gembala. Yang akan menuntun membimbing kita. Dia yang akan menghidupi kita. Dia terlalu luar biasa. Dan memang faktanya kita seringkali tidak terlalu luar biasa untuk memahaminya. Tidak ada masalah bagi Tuhan apapun yang dilakukan dalam hidup kita. Tapi kita punya 1001 masalah untuk memahami dan mengertinya. Tapi jangan dong ketidakpengertian kita lalu kita marah pada dia. Belajar mengerti, kan begitu saudara. Saudara kalau ngeliat seni, melukis misalnya ya. Kita lihat orang melukis apalagi kalau lukisan itu abstrak. Matilah kita ngeliat itu suruh nikmatin. Apa sih lukisan ini? Ya. Kita lihat lukisan Mona Lisa. Bingung juga ya, harganya kok begitu mahalnya ya. Apa kelebihannya itu? Ada 1001 kisah memang mewarnai itu. Sehingga orang-orang yang senang dalam dunia lukisan akan bercerita. Ini ya, lihat ya gambar ini ya. Ini Mona Lisa, lihat pandangan matanya, tarikan dagunya. Wah ini dan itu segala macam. Wah gitu ya. Hebat. Ini yang abstrak ini ya, ini begini, ini menceritakan penciptaan dunia awal begini. Kita yang nggak ngerti, nggak lihat tuh. Lalu ketika dikatakan harganya sekian miliar, lalu kita bilang gila nih yang beli. Tapi yang beli bilang, gila itu yang nggak ngerti. Yang gila siapa susah? Makanya jangan buru-buru mengatakan gila yang beli lukisan miliaran. Sebelum kau mengerti apa nilai sebuah lukisan. Lukisan itu adalah harga yang tidak ternilai sebenarnya. Price-nya itu sudah nggak jelas. Ya. Berbeda dengan properti, masih ada ukurannya. Tanah di mana, bangunannya apa. Lukisan itu beda. Dia melewati seluruh tata nilai ekonomi. Hebat ya. Nah karena itulah dalam hidup kita tadi. Kalau mau menilai sebuah lukisan, lalu orang yang membeli itu salah atau enggak, ya kita mesti ngerti dulu lukisan itu apa. Kalau enggak jangan bicara. Mari bicara di tempat kita yang ngerti. Ya kalau Anda mau beli rumah murah tapi maunya daerah segitiga emas, orang juga akan ketawa.
Kok mahal ya? Lah iya mahal lah, orang daerah strategis kok, daerah mahal itu. Kok segitu ya tanahnya? Lah iyalah. Di kampung saya murah. Ya ampun. Kalau saudara membandingkan tanah di Kalimantan misalnya dengan tanah di Jalan Tamrin atau Sudirman sana, lalu ribut karena bedanya bumi langit, kan lucu, orang ketawa. Pertama, ini kan ibu kota negara. Satu tidak. Yang kedua, lokasi ini lokasi luar biasa, kiri kanannya lengkap luar biasa. Sini tidak. Harganya tinggi ya wajar lah. Tapi Anda mesti ngerti properti. Kalau nggak ngerti memang cuman bilang gila ya mahal amat. Loh. Tetapi lagi balik-balik lagi yang saya katakan tadi. Karena itu belajarlah supaya bisa memberi kesimpulan yang tepat. Kenalilah Tuhanmu, belajarlah kebenarannya, mengertilah secara utuh Alkitab, maka engkau akan tahu betul sekali. Tuhan itulah yang baik, yang mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dialah pemelihara hidup kita. Bukan saja raga tapi jiwa kita. Bukan saja isi perut tapi isi otak kita ini. Oleh karena itulah anak-anak Tuhan itu mempunyai keunggulan dalam kehidupan. Dan mereka selalu berjalan dalam ketenangan karena Tuhan yang menyertainya. Dan Daud pun berteriak lalu mengatakan kalimat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wow. Saudara, apa sih lembah kekelaman? Sehingga dia tidak takut bahaya. Ya, lembah bayang maut itulah lembah kekelaman. Antara hidup dan mati itu gambarannya. Inilah titik yang paling menakutkan dalam seluruh kehidupan manusia. Orang kalau tahu ya dia mau mati lalu tunggu-tunggu mau mati itu. Itu ngerinya luar biasa ya. Saudara, pada tahun 2000 saya dioperasi klep jantung. Klep jantung saya itu bocor ya, menurut dokter bawaan lahir atau mungkin karena dulu ada virus pada masa kanak-kanak, mungkin penanganan satu waktu pas panas tidak terlalu baik begitu. Di Asia banyak problem itu. Karena sistem kontrol kita terhadap kesehatan itu masih rendah. Ya, Eropa, Amerika sudah mulai berkurang. Daerah-daerah maju lah pokoknya ya. Itu berkurang case itu. Nah, ringkas cerita saudara, saya mesti dioperasi lalu diganti klep. Nah, pada waktu dioperasi tentu ini dibelah, jantungnya dikeluarin, jantungnya dibelah lagi baru pasang klepnya. Sesudah selesai operasi, saya sadar. Lalu dokter anestesi akan memulihkan saya, lalu dia beritahu, gini, nanti sekarang kan saya bernapas pakai mesin. Mesin ini akan saya cabut pada bagian tertentu, lalu kamu akan kembali lagi ya mengikuti gerakan napas yang dari sini. Nah, pada waktu saya tarik, itu berat. Nah, pada waktu itu berat, karena oksigen itu akan disemprotkan sama dia. Ayo jangan takut. Ya oke. Saya udah dikasih tahu nih, ya udah oke. Tapi begitu dia dicabut, kok kayak ngorok begitu ya. Itu persis kayak ayam disembelih deketin mau mati. Saya sudah dikasih tahu, sudah, tapi ciut deh. Saya pikir saya mati. Tapi saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa kayak nggak napas begitu. Orang lagi sakit baru selesai operasi, tentu otak ini begitu cepatnya berpikir mati kan gitu. Saudara, kemudian beberapa waktu langsung pulih, itu kan cuma bilangan detik saja. Tapi sekian detik itu sudah membuat ketakutan yang besar. Saya ngerti kurang lebih antara hidup dan mati. Padahal saya di rumah sakit dengan dokter dan penjelasan. Bayangkan kalau tidak, saudara-saudaraku. Bayangkan kalau kita ada di situasi yang berat. Betapa sangat menakutkan. Betapa sangat mengerikan. Tetapi Tuhan Gembala kita itu akan memberikan keteguhan, ketenangan pada kita, membuat kita tidak takut bahaya, sekalipun bahaya itu lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, apalagi bahaya yang lain. Tapi kenapa ya orang Kristen selalu takut hidupnya? Kenapa orang Kristen kalau khotbahnya kenceng, tapi hari-harinya payah, selalu bilang Tuhan pelihara, tapi ributnya urusan uang terus. Selalu bilang Tuhan cukupkan, tapi apapun punya dia nggak pernah cukup. Lucu juga orang Kristen. Saya pikir kita penting hati-hati. Saya paling linglung kalau orang bilang, Pak Bingman, you jangan bilang orang nggak perlu uang dong. Orang makan memang pakai apa? Nggak pakai uang. Saudaraku,
Namanya uang yang kita perlukan untuk transaksi. Yang saya lagi mau bilang, jangan kamu pernah mau diperbudak oleh uang. Tidak ada uang pun Tuhan bisa pelihara kamu. Lalu caranya bagaimana? Lah orang Mesir memberi bekal pada orang Israel ketika mereka mau meninggalkan Mesir. Padahal mereka selama ini budak yang diperas habis-habisan. Tuhan membuat mereka tidak bisa menolak untuk memberi. Kalau Tuhan mau, yang penting hidupmu benar jujur. Cara Tuhan memelihara tak usah ajarin. Tuhan jauh lebih hebat dari kita. Jadi jangan berargumen dengan logika kita lalu karena kita perlu uang lalu cari uang melulu. Bukan lagi kebenaran. Nah itu loh saudara. Hati-hati. Maka bagaimana dia sudah menghiburkan gadanya, tongkatnya itu bicara sebetulnya gada tongkat itu lebih menggambarkan kepada firman Tuhan. Yang menghiburkan kita. Mengarahkan kita, menggiring kita supaya ada di jalannya. Tetap bersama dengan dia. Itulah gada dan tongkat Tuhan itu. Dan kemudian saudaraku bagaimana itu ada di dalam sepanjang kehidupan kita. Menuntun, membimbing kita. Gada dan tongkat itu ada. Saya tidak tahu ketika orang tidak lagi mau belajar sebagai orang Kristen akan firman. Dengar khotbah asal dengar. Lebih suka lucunya daripada kontennya. Tapi memang betul kata Timotius ya. Orang akan mencari guru yang menyenangkan kupingnya. Bukan lagi kebenaran yang memang seringkali membabak belurkan kehidupan. Karena hidup kita yang gak benar. Apakah Tuhan gembalamu? Apakah Tuhan gembalaku? Kalau betul gembala kita, mari kita berikan hidup kita. Dipimpin, dituntun oleh Dia. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Saudara ketika istilah ini engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jangan bilang ini musuh-musuh kita saudara. Lawan kita ya. Kita dimasih makan enak sama Tuhan. Lalu mereka cemburu. Bukan. Tapi bagaimana sikap tenang kita. Bagaimana kepuasan batin kita di hadapan orang yang mencela kita. Jangan lupa Yesus pernah terpojok pada waktu disalibkan. Jangan lupa para nabi-nabi terpojok. Dianiaya. Bahkan Yesaya digergaji 2. Tetapi yang hebat pada mereka apa? Mereka tidak berubah sikap iman menghadapi situasi itu. Mereka bersyukur dengan setiap kesulitan yang mereka tanggung dalam perjalanan kehidupan. Karena besarnya kasih Allah dalam hidup. Kebesaran kasih Allah membuat kita kuat menanggung segala derita. Yang tidak kuat menanggung derita hanya satu. Ketika dia tidak mengerti kasih Allah. Maka ketika Daud berkata, dia memberikan hidupan ya, di hadapan lawanku. Persis seperti dia yang diuber-uber Saul. Tapi justru nama dia makin meroket, nama Saul makin tenggelam. Tidak ada orang bisa melawan ke orang benar. Orang benar akan dibela oleh Tuhan Sang Gembala. Dan dia dikatakan akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, pialaku penuh melimpah. Mengurapi dengan minyak artinya pentabisan di dalam kehidupan sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Itu ungkapan. Karena yang diurapi di dalam Alkitab itu ada 3 jabatan, nabi, imam, raja. Jadi kalau raja itu diangkat, dia diurapi dengan bulu-bili. Lalu imam itu kalau diangkat, diurapi dengan buli-buli. Nabi itu kalau mau diangkat, diurapi dengan buli-buli, lalu keluar minyak. Jadi urapan itu bukan sembarangan. Ya. Lalu bagaimana di dalam perjanjian baru ada minyak urapan? Itu minyak yang diurapkan, digosok namanya. Tapi itu bukan minyak urapan yang dimaksud di dalam PL. Yang dibuat dari sekian jenis bahan ya, hampir 9 sampai 12-an. Ya. Itu beda sekali. Nah, karena itu saudara-saudaraku, penting sekali dalam hidup kita untuk mengerti kebenaran itu secara utuh sehingga kita tidak jadi salah. Tidak jadi latah. Kebenaranlah menghidupi kehidupan kita. Konsistensi itu akan terus bergerak sepanjang perjalanan kita. Orang yang benar tidak mudah goyah. Ya, hari ini meledak di atas, besok jumpa di tanah lagi, besok ini lagi, besok peristiwa ini lagi, semuanya aib. Itu pertanda tidak ada kebenaran di sana. Nah, hidup kita itu harus kita lihat, saudara. Ya. Maka dia mengurapi kita dengan minyak, ditabiskannya kita dalam hidup kita sebagai umatnya, dan piala kita penuh melimpah. Ingat tadi kepuasan hidup yang luar biasa. Melimpah itu adalah punya dan bisa menikmatinya. Nah, itu limpah tuh. Punya nggak bisa nikmati itu nggak sama dengan melimpah. Jadi bukan soal kaya rayanya, tapi bisa menikmatinya.
Hidup melimpah itu adalah hidup yang berbagi. Ya, kebajikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Desa. Orang yang tahu perasa apa bergumul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mana mau terpisah dari Tuhan. Sepanjang masa mereka ada di dalam Tuhan, bukan di dalam gereja tinggal tidur ya, tetapi mengikut Dia, berjalan di dalam jalannya seperti kehendaknya. Semoga kita mempunyainya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kalau kami hidup dalam kebenaran. Betapa indah, sehingga hidup kami jadi berkat bagi sesama. Dimanapun, kapanpun. Tuhan, tolonglah kami jadi saksi-Mu. Gembala kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa selalu share kepada teman untuk kita mengikuti program ini. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terus maju dalam Tuhan. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati.